Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mbak Iriska Maisa Putri dengan NIM 25MJ006. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas Teknologi Mataram. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu tugas ujian akhir semester saya, khususnya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, dalam tugas ini, saya akan menjelaskan beberapa studi kasus yang menerapkan atau berkaitan dengan konsep manajemen sumber daya manusia. Mulai dari yang pertama adalah orientasi karyawan, yang kedua, penilaian kinerja apa saja yang akan digunakan, yang ketiga, pengembangan karyawan itu seperti apa, 4. Bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan, 5. Gaya kepemimpinan apa saja yang digunakan dalam suatu perusahaan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau biasa disingkat. Baik, saya akan memulai pembahasan mulai dari studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus mengenai program orientasi. Nah, pada studi kasus yang pertama ini, kita akan membahas mengenai bagaimana pentingnya program orientasi tersebut bagi karyawan baru pada perusahaan PT Manis Bakery. Jadi, dalam kasus ini, itu dijelaskan bahwa perusahaan itu baru saja merekrut 10 orang karyawan baru. Nah, namun karena kebutuhan tenaga kerja yang sangat tinggi, alhasil 10 orang karyawan baru tadi itu langsung ditempatkan pada unit kerja mereka masing-masing tanpa diberikan program orientasi yang memadai atau yang sesuai dari pihak perusahaan. Alhasil, dalam jangka waktu setelah 3 bulan, perusahaan itu menemukan atau mendapatkan berbagai masalah dari karyawan mereka, seperti masalah meningkatnya kesalahan kerja, kemudian produktivitas menurun, kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya perusahaan, hingga meningkatnya tingkat turnover pada karyawan baru. Berdasarkan kasus tersebut, menurut saya program orientasi itu sangat penting sekali untuk diterapkan di setiap organisasi maupun perusahaan. Hal ini dikarenakan program orientasi itu dapat membantu karyawan baru untuk lebih memahami tugas mereka, budaya perusahaan, serta lingkungan kerja mereka sejak awal. Nah, melalui program orientasi ini juga, proses adaptasi bagi karyawan baru itu juga dapat berjalan dengan lebih cepat, sehingga karyawan juga dapat bekerja dengan lebih efektif dan produktif nantinya. Nah, sebaliknya, jika suatu organisasi maupun perusahaan itu tidak menerapkan atau tidak memiliki program orientasi yang baik, maka perusahaan tersebut itu dapat mengalami berbagai dampak negatif. Misalnya, seperti meningkatnya kesalahan kerja, produktivitas menjadi menurun, karyawan baru dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan, hingga yang terakhir adalah meningkatnya tingkat turnover bagi karyawan baru. Jika saya menjadi pimpinan pada perusahaan PT Manis Bakery, program orientasi yang akan saya terapkan, misalnya khusus pada bagian produksi, untuk mengatasi masalah-masalah tadi adalah dengan cara fokus pada keamanan pangan, teknik produksi, dan pelayanan pelanggan yang baik. Misalnya, pada 3 hari awal program orientasi dijalankan, saya akan manfaatkan atau gunakan untuk masa perkenalan SOP atau standar operasional prosedur, khususnya untuk SOP kebersihan, standar resep yang akan digunakan, serta cara pengoperasian alat atau mesin produksi. Sehingga berlanjut pada minggu pertama, karyawan baru akan magang langsung di tempat produksi dan toko untuk memahami cara proses atau pembuatan roti tersebut dan bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik. Kemudian, saat program orientasi dapat berjalan selama 3 bulan, karyawan baru juga akan didampingi oleh supervisor untuk memastikan kualitas roti tetap terjaga dan meminimalisir tingkat kesalahan kerja. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang kedua adalah mengenai penilaian kinerja karyawan. Nah, pada bagian ini saya melakukan penilaian terhadap 2 bagian sekaligus, yaitu pada bagian produksi dan bagian pengemasan. Selain itu, saya juga menggunakan 3 bentuk atau 3 jenis penilaian kinerja, yaitu yang pertama adalah penilaian kerja berdasarkan atau menurut skala, yang kedua penilaian kinerja menggunakan metode checklist, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penilaian kinerja menggunakan metode critical incident technique. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan jenis penilaian kinerja yang pertama, yaitu penilaian kinerja berdasarkan skala. Nah, pada jenis
Ke penilaian yang pertama ini terdapat 7 unsur atau elemen yang akan saya nilai pada masing-masing bagian, baik itu untuk bagian produksi maupun bagian pengemasan. Selain itu, terdapat juga beberapa perolehan poin atau skor yang didapatkan dari penilaian setiap unsur atau elemen tersebut, beserta dengan alasannya. Nah, misalnya, khusus pada bagian produksi saja, 7 unsur atau elemen yang saya nilai antara lain, unsur yang pertama adalah unsur kedisiplinan. Alasannya, karena kedisiplinan itu dinilai dapat mempengaruhi kelancaran selama proses produksi, sehingga karyawan yang memiliki sifat disiplin ini dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan dapat menjaga target produksi perusahaan. Unsur yang kedua adalah kemampuan dalam pengoperasian mesin. Alasannya, kemampuan operasi mesin dinilai untuk memastikan karyawan itu dapat mengoperasikan mesin dengan baik dan benar selama proses produksi. Unsur ketiga adalah ketepatan waktu. Alasannya, ketepatan waktu dinilai untuk memastikan bahwa setiap proses produksi itu dapat selesai dengan sesuai jadwal sehingga pesanan konsumen dapat dipenuhi secara tepat waktu. Unsur keempat adalah komunikasi. Alasannya, komunikasi penting dinilai agar informasi terkait segala bentuk pekerjaan itu dapat disampaikan dengan jelas dan mengurangi kesalahan dalam produksi. Unsur kelima adalah penghematan atau efisiensi. Alasannya, penghematan atau efisiensi itu dinilai untuk memastikan bahwa karyawan itu dapat menggunakan bahan baku, waktu, hingga peralatan secara optimal sehingga biaya produksi dapat ditekan oleh perusahaan. Unsur selanjutnya atau yang keenam adalah tanggung jawab. Alasannya, tanggung jawab penting dinilai agar setiap karyawan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajiban dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Unsur yang terakhir atau yang ketujuh adalah fleksibilitas atau adaptasi. Alasannya adalah karena fleksibilitas atau adaptasi itu dinilai karena dapat membantu karyawan menyesuaikan diri terhadap perubahan sehingga proses produksi tetap berjalan secara lancar. Nah, sehingga total skor atau nilai yang didapatkan dari perolehan masing-masing unsur yang dinilai tadi pada bagian produksi adalah sebanyak 23 skor. Sedangkan, khusus pada bagian pengemasan, 7 unsur atau elemen yang dinilai itu berbeda dengan bagian produksi tadi. 7 unsur atau elemen yang dinilai tersebut antara lain, yang pertama adalah unsur ketelitian. Alasannya, ketelitian dinilai untuk memastikan produk itu dikemas dengan benar sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam proses pengemasan. Unsur kedua adalah kerapian kerja. Alasannya, kerapian kerja dinilai agar hasil kemasan terlihat rapi, menarik, dan dapat menjaga kualitas produk. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Alasannya, karena ketepatan waktu itu dinilai untuk memastikan bahwa setiap proses pengemasan itu dapat selesai sesuai dengan jadwal distribusi. 4. Kedisiplinan. Alasannya, kedisiplinan dinilai agar karyawan itu dapat mematuhi aturan kerja dan menjalankan tugasnya secara konsisten dan rapi. Yang kelima adalah tanggung jawab. Alasannya, tanggung jawab dinilai untuk memastikan bahwa setiap produk itu dapat dikemas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Unsur keenam adalah produktivitas kerja. Alasannya, karena produktivitas kerja itu dinilai agar karyawan itu mampu mencapai target pengemasan secara efektif dan efisien. Kemudian, unsur yang terakhir atau yang ketujuh adalah kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP dan kebersihan. Alasannya, karena kepatuhan terhadap SOP dan kebersihan itu dinilai untuk menjaga keamanan pangan dan kualitas produk. Sehingga, total skor atau nilai yang didapatkan oleh karyawan bagian pengemasan ini adalah sebanyak 26 skor. Jenis penilaian kinerja yang kedua adalah penilaian kinerja dengan menggunakan metode checklist. Nah, metode checklist ini merupakan salah satu penilaian kinerja dengan memberikan bobot pada setiap unsur atau uraian yang ingin dinilai apakah unsur tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai. Misalnya di sini, pada karyawan bagian produksi itu terdapat 7 uraian yang akan dinilai apakah
uraian tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan perolehan bobotnya masing-masing. Yaitu yang pertama adalah memiliki kemampuan dalam mengoperasikan mesin dengan bobot 9,0, tepat waktu dalam menyelesaikan permintaan pasar dengan bobot 9,5, fleksibilitas atau mampu beradaptasi dengan cepat, bobotnya 8,0, mampu menghemat atau memiliki kemampuan efisiensi terhadap sumber daya, diberikan bobot 8,0 juga, menjaga kelancaran komunikasi dengan sesama karyawan maupun atasan, diberikan bobot 7,5, bertanggung jawab dengan pekerjaan di bidang masing-masing, diberikan bobot 8,5, serta menjaga sifat kedisiplinan saat bekerja itu diberikan bobot 8,5 juga. Sehingga total bobot atau nilai yang diperoleh baik sesuai ataupun tidak sesuai oleh salah satu karyawan pada bagian produksi tersebut adalah yang sesuai diperoleh bobot sebanyak 43, sedangkan pada bagian tidak sesuai itu diperoleh bobot sebanyak 16. Nah, sedangkan khusus untuk bagian pengemasan sendiri, unsur atau uraian yang dinilai itu berbeda dengan bagian produksi tadi, di mana unsur atau uraian yang dinilai khusus pada bagian pengemasan antara lain, yang pertama adalah memiliki ketelitian dalam mengemas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan bobot 9,5. Selanjutnya, mampu menghasilkan kemasan yang rapi, bersih, dan menarik dengan bobot 9,0. Kemudian melaksanakan proses pengemasan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan menjaga kebersihan area kerja diberikan bobot sebanyak 8,5, menyelesaikan proses pengemasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan diberikan bobot 8,5 juga, mampu mencapai target jumlah produk yang harus dikemas pada setiap harinya diberikan bobot sebanyak 8,0, dan memahami peraturan dan ketentuan kerja yang berlaku di perusahaan diberikan bobot 8,0 juga, serta uraian yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pengemasan hingga produk siap didistribusikan diberikan bobot sebanyak 7,5. Sehingga total bobot atau nilai yang diperoleh oleh salah satu karyawan pada bagian pengemasan ini baik sesuai maupun tidak sesuai adalah yang sesuai diperoleh bobot sebanyak 34,5, sedangkan yang tidak sesuai itu diperoleh bobot sebanyak 24,5. Jenis penilaian kinerja yang ketiga atau yang terakhir adalah penilaian kinerja menggunakan metode Critical Incident Technique, yaitu mencatat perilaku positif maupun negatif bagi karyawan yang muncul selama periode atau tanggal tertentu. Contohnya, pada bagian produksi terdapat perilaku positif berupa penggunaan bahan baku secara efisien, komunikasi yang baik, dan penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu. Sedangkan perilaku negatifnya adalah karyawan kurang mampu beradaptasi ketika terjadi peningkatan permintaan pada perusahaan secara mendadak. Untuk bagian pengemasan sendiri, perilaku positifnya adalah ketelitian dalam mengemas produk serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Sedangkan perilaku negatifnya adalah tidak memeriksa kembali label kemasan dan meninggalkan produk yang belum selesai dikemas tanpa memberikan informasi kepada rekan sesama kerja. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang studi kasus yang membahas mengenai pengembangan karyawan. Nah, dalam kasus ini, sebuah perusahaan bernama PT ABC sedang mengalami penurunan produktivitas karena beberapa karyawan belum menguasai teknologi baru, kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan sistem, serta kemampuan komunikasi dan kerjasama tim yang sangat masih kurang optimal. Nah, melihat keadaan tersebut, manajemen di perusahaan PT ABC hasil berencana untuk membuat berbagai program pengembangan karyawan, misalnya seperti pelatihan, mentoring, dan evaluasi kinerja. Namun sayangnya, sebagian karyawan di perusahaan PT ABC ini menganggap bahwa program pengembangan tersebut itu hanya menambah beban pekerjaan mereka saja. Berdasarkan kasus tersebut, menurut saya permasalahan utamanya adalah rendahnya kompetensi karyawan yang berdampak pada penurunan produktivitas kerja. Selain itu, karyawan juga belum memahami dengan baik apa saja manfaat dari program pengembangan bagi perkembangan karir mereka sendiri. Dari kasus tersebut, menurut saya juga program yang dapat diterapkan adalah Learning Path, yaitu program pengembangan yang memiliki jalur karir yang jelas
dan dikaitkan dengan peluang promosi atau jabatan sehingga karyawan yang tadinya enggan untuk mengikuti program pengembangan itu menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti program pelatihan dari perusahaan. Dari kasus tersebut juga, terdapat 3 peran kemampuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan, yaitu yang pertama adalah kemampuan teknis. Diperlukan agar karyawan itu mampu mengoperasikan teknologi baru. Yang kedua, kemampuan teoritis, membantu mereka memahami alasan mengapa perubahan sistem itu dilakukan. Dan yang ketiga adalah kemampuan konseptual, membantu karyawan melihat gambaran besar perusahaan sehingga mampu mengambil keputusan ketika mereka sedang menghadapi permasalahan. Nah, menurut saya sendiri, keberhasilan program pengembangan itu dapat diukur dari meningkatnya produktivitas kerja, berkurangnya kesalahan kerja, meningkatnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru, serta meningkatnya pemahaman karyawan mengenai manfaat dari program tersebut bagi karir mereka sendiri. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan keempat adalah studi kasus yang membahas mengenai sistem kompensasi di sebuah perusahaan. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa suatu perusahaan bernama PT ABC merupakan perusahaan manufaktur yang selama 3 tahun tidak melakukan penyesuaian gaji untuk karyawannya, meskipun biaya hidup terus meningkat. Selain itu, perusahaan juga hanya memberikan bonus kepada karyawan bagian pemasaran saja, sedangkan karyawan di bagian produksi, administrasi, dan gudang itu tidak diberikan bonus yang sama. Kondisi tersebut membuat banyak karyawan merasa sistem kompensasi yang diterapkan itu belum adil sehingga motivasi dan produktivitas kerja mereka juga mulai menurun. Kemudian, penyebab utama dari ketidakpuasan karyawan tersebut adalah karena tidak adanya keadilan internal dalam sistem kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu, gaji juga tidak disesuaikan dengan kenaikan biaya hidup, dan sistem penghargaan itu hanya berfokus pada satu bagian saja. Padahal, setiap divisi atau bagian di dalam perusahaan itu memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Dampak dari sistem kompensasi yang tidak adil tersebut itu cukup besar atau cukup berdampak, seperti motivasi kerja karyawan dapat menurun karena mereka merasa usaha yang diberikan itu tidak dihargai oleh perusahaan. Semangat kerja juga ikut berkurang sehingga produktivitas perusahaan menurun. Selain itu, perusahaan juga beresiko kehilangan karyawan yang berkompeten tinggi karena mereka memilih bekerja di perusahaan lain yang menawarkan kompensasi yang lebih baik. Kemudian, apabila saya menjadi manajer HR atau Human Resource, saya akan mengusulkan sebuah strategi kompensasi yang tentunya lebih adil. Caranya adalah dengan melakukan survei gaji berkala setiap tahunnya, memberikan bonus berdasarkan kinerja tim, bukan dari tingkat penjualan, serta menambahkan berbagai benefit non-finansial, misalnya seperti pelatihan dan penghargaan kepada seluruh karyawan. Selain itu, sistem kompensasi juga harus diterapkan dengan transparan agar seluruh karyawan memahami dasar penilaiannya. Nah, menurut saya, agar suatu perusahaan itu mampu mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi, perusahaan juga perlu menerapkan sistem kompensasi yang tentunya adil, kompetitif, dan menyeluruh, di mana gaji harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, insentif diberikan kepada seluruh bagian berdasarkan pencapaian target perusahaan, serta tersedianya jenjang karir yang jelas. Dengan begitu, karyawan tentunya akan merasa dihargai dan memiliki keinginan untuk tetap bekerja sama serta berkembang bersama dengan perusahaan. Pembahasan yang kelima adalah pembahasan mengenai teori dan gaya kepemimpinan. Nah, pada bagian ini, saya diminta untuk memilih gaya kepemimpinan yang paling saya sukai, gaya kepemimpinan yang paling tidak saya sukai, serta bagaimana penerapan dari gaya-gaya kepemimpinan tersebut di suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan kondisi dan situasi. Untuk gaya kepemimpinan yang paling saya sukai, di sini saya memilih gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis. Alasannya adalah karena pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan ini itu bersikap terbuka, lebih menghargai pendapat bawahan atau karyawannya, dan menerapkan komunikasi dua arah. Nah, sehingga dengan demikian, karyawan juga dapat merasa dihargai, sehingga dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang paling tidak saya sukai adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Alasannya adalah karena gaya ini terlalu memberikan kebebasan kepada bawahan atau karyawannya sehingga dapat berpotensi menimbulkan miskomunikasi dan ketidakjelasan arah organisasi atau perusahaan.
Namun demikian, setiap gaya kepemimpinan tadi itu tetap memiliki kondisi penerapannya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan dari ketiga gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis. Menurut saya, gaya kepemimpinan ini cocok diterapkan ketika perusahaan sedang membutuhkan kerjasama tim. Contoh kasus penerapannya, misalnya, saya sebagai seorang pemimpin di suatu perusahaan itu mengadakan acara rapat yang bertujuan untuk mencapai target perusahaan. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya otoriter. Nah, menurut saya, gaya ini cocok digunakan ketika perusahaan itu sedang berada dalam kondisi yang kritis dan sedang membutuhkan keputusan yang cepat. Contoh kasus penerapannya, misalnya, saya sebagai pimpinan di suatu perusahaan itu mengalami penurunan permintaan pasar, sehingga saya harus merencanakan dan menetapkan suatu keputusan tanpa melibatkan campur tangan dari bawahan atau karyawan saya. Gaya kepemimpinan yang ketiga atau yang terakhir adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, gaya ini cocok diterapkan apabila bawahan sudah memiliki kompetensi tinggi dan mampu bekerja secara mandiri, sehingga pemimpin itu dapat memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Contoh kasus penerapannya adalah saya sebagai pimpinan di suatu perusahaan itu memiliki bawahan dengan skill yang tinggi dan skill yang cukup. Maka, semua tanggung jawab tugas sepenuhnya itu saya akan serahkan kepada bawahan saya karena saya sudah mempercayai bawahan saya tersebut. Pembahasan yang terakhir atau yang keenam adalah studi kasus yang membahas mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi, dalam kasus ini, dijelaskan bahwa sebuah perusahaan pada bidang pariwisata mengalami penurunan jumlah wisatawan akibat krisis ekonomi secara global. Akibatnya, pendapatan perusahaan turun secara drastis, sehingga manajemen harus mengambil keputusan yang cukup sulit, di mana perusahaan ditempatkan atau memiliki dua pilihan, yaitu pilihan yang pertama adalah dengan mengurangi gaji seluruh karyawan sebesar 15% atau melakukan PHK terhadap 20% karyawan agar perusahaan tetap dapat beroperasi. Di sisi lain, terdapat perbedaan pendapat di antara para karyawan, yang dimana sebagian karyawannya lebih memilih pengurangan gaji karena mereka masih dapat mempertahankan pekerjaan mereka. Sedangkan sebagian lainnya menganggap bahwa pilihan PHK itu lebih adil karena hanya sebagian karyawan saja yang terdampak. Apabila saya menjadi Direktur Sumber Daya Manusia, saya akan memilih alternatif atau pilihan yang pertama, yaitu mengurangi gaji seluruh karyawan sebesar 15%. Alasan saya memilih alternatif ini adalah karena seluruh karyawan itu masih dapat mempertahankan pekerjaan mereka. Meskipun pendapatan yang diterima berkurang, mereka tetap memiliki sumber penghasilan atau pendapatan, sehingga risiko yang diterima tidak sebesar apabila mereka harus kehilangan pekerjaan mereka. Dibandingkan dengan melakukan PHK, menurut saya pilihan ini itu lebih mampu menjaga stabilitas tenaga kerja perusahaan dan mengurangi dampak sosial yang dirasakan oleh para karyawan. Setiap pilihan atau alternatif tadi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Antara lain, untuk alternatif pertama, yaitu mengurangi gaji seluruh karyawan sebesar 15%, kelebihannya adalah seluruh karyawan tetap memiliki pekerjaan sehingga mereka masih dapat memperoleh penghasilan atau gaji selama tiap bulan. Dengan demikian, perusahaan juga tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang memang mereka sudah miliki. Namun, kekurangannya adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan menjadi lebih kecil sehingga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, pada alternatif atau pilihan yang kedua, yaitu melakukan PHK terhadap 20% karyawan, kelebihannya adalah perusahaan dapat mengurangi beban biaya gaji sehingga kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih ringan. Sedangkan, kekurangannya itu cukup besar karena karyawan yang terkena PHK akan kehilangan pekerjaannya. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menurunkan motivasi kerja karyawan yang masih bertahan karena mereka merasa khawatir mereka akan mengalami hal yang sama di kemudian hari. Agar keputusan perusahaan dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak, maka proses pengambilan keputusannya juga harus dilakukan secara adil dan transparan, yaitu dengan cara perusahaan perlu menjelaskan alasan mengapa keputusan tersebut diambil, serta menyampaikan kondisi perusahaan secara jujur dan terbuka kepada seluruh karyawan. Dengan adanya penjelasan atau alasan yang jelas, karyawan juga dapat memahami bahwa keputusan tersebut diambil demi keberlangsungan perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman atau miskomunikasi maupun ketidakjelasan informasi. Selanjutnya, setelah perusahaan mengambil keputusan, motivasi dan produktivitas karyawan itu tetap harus dijaga.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan yang jujur mengenai kondisi perusahaan serta alasan mengapa kebijakan tersebut diterapkan di perusahaannya. Komunikasi yang terbuka akan membuat para karyawan merasa dihargai dan memahami bahwa keputusan tersebut bukan untuk merugikan mereka, melainkan sebagai upaya agar perusahaan juga tetap dapat bertahan dan berjalan ke depannya. Dengan demikian, semangat kerja dan produktivitas karyawan itu diharapkan tetap terjaga meskipun perusahaan sedang menghadapi kondisi yang sulit. Dari seluruh studi kasus yang sudah saya jelaskan dari awal video hingga akhir video tadi, dapat saya simpulkan bahwa pengelolaan mengenai sumber daya manusia itu berperan sangat penting dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Mulai dari proses orientasi, penilaian kinerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi yang adil, penerapan gaya kepemimpinan yang tepat, hingga pengambilan keputusan mengenai pemutusan hubungan kerja atau biasa disingkat dengan PHK. Semuanya itu harus dilakukan secara efektif agar perusahaan juga mampu meningkatkan produktivitasnya sekaligus menjaga kesejahteraan bagi karyawannya. Demikian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.